Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Anies, yang tadi sore di Jogja, sekarang udah di Sukabumi lagi ya Pak. Ya, saya dari Amin Citra Buana Indonesia. Namanya siapa? Ayu Andari. Ya, siapa tahu di masa depan bisa bekerja sama dengan Bapak ya Pak. Karena saya anak muda dan saya zaman sekarang dan Bapak selalu mengedepankan untuk kebebasan mengemukakan pendapat. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak, di tengah-tengah banyaknya orang yang memberi lampu merah pada kinerja Bapak ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, kenapa Bapak masih ingin mencalonkan untuk memimpin Indonesia? Apa motivasi Bapak, landasan Bapak yang membuat Bapak percaya bahwa Bapak bisa menjadi pemimpin untuk Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, ada tiga. Jadi saya kasih kesempatan dulu buat yang dari EMN nih. Belum nih. Oke, ini aja dulu. Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Anies. Perkenalkan, saya Febi Azara Melani Group. Saya dari Institut Madani Nusantara. Panggilannya? Febi. Baik, saya karena temanya mempersiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas, karena saya dari Fakultas Tarbiyah, saya ingin mempertanyakan kepada Bapak Anies, bagaimana ke depannya ketika Bapak nanti memimpin, bagaimana solusinya kepada guru-guru honorer yang dan menurut penelitian ada data mengatakan bahwa guru honorer itu 45% itu terlibat dengan pinjol. Bagaimana Bapak akan menyelesaikan itu? Oke, terima kasih. Sementara tinggal dulu. Nanti takut gak dijawab, Pak. Ya. Oke, silakan. Pertanyaan pasti banyak, saya yakin. Pak Kun tentang Chandra Dharma Manglua. Silakan. Ini seru Pak. Jadi banyak sekali problematika yang ada di masyarakat kita. Kalau apa yang pernah saya rasakan ketika kami mulai bertugas di Jakarta, problem yang ada di masyarakat yang muncul ke permukaan tidak selalu problem yang paling mendasar di masyarakat. Saya beri contoh, di Jakarta ketika bicara tentang problematika, maka umumnya masyarakat akan bilang banjir, benar ya? Tapi itu adalah problem yang ada di dalam percakapan umum. Begitu sampai kepada masyarakat kebanyakan, maka problematika yang dasar di Jakarta itu adalah air. Dalam artian kebutuhan air minum, tapi tidak pernah trending topik dan tidak pernah dibicarakan di sosmed. Jadi saya usul kepada teman-teman semua, terutama teman-teman mahasiswa, browsinglah problem masyarakat di kenyataan, bukan di dunia maya. Ketika Anda browsing di masyarakat, maka Anda ketemu problematika yang senyatanya dirasakan masyarakat. Ketika saya tugas sebagai gubernur, tiap hari yang saya cek bukan soal berapa tempat yang banjir itu masalah nomor 7 nomor 8 di Jakarta, secara urutan. Yang nomor 1 saya cek tiap hari adalah harga pangan di Jakarta. Karena 99% kebutuhan pangan Jakarta dikirimnya dari luar. Gubernur itu malah dipikirnya harga pasar, nggak ada trending topik harga beras di Jakarta, nggak ada trending harga minyak, nggak ada trending cabai merah, nggak ada. Tapi bagi yang mengurusi negara, itu yang paling mendasar. Jadi saya usul pada adik-adik semua, penting untuk kita potret suasana itu. Gimana caranya? Ketemu dengan masyarakat. Browsing di sini Anda akan ketemu trending topik, tapi belum tentu trending topik itu adalah tema yang paling penting. Nah, Pak Kun menarik Pak, ini soal apa? Bukan soal apa yang menjadi ketidakmenduaan,
Jadi ini adalah satu diskurs yang menurut saya di Republik ini harus lebih sering diungkapkan. Lebih sering. Mengapa? Supaya kita punya kesadaran bahwa yang disebut sebagai persatuan itu bukan datangnya tiba-tiba. Itu yang saya katakan kayak direncanakan, dibahas terus-menerus. Kalau dibahas terus-menerus kita punya kesadaran. Saya beri contoh Pak. Bapak-bapak terutama yang sudah lebih senior sering mengatakan zaman Orde Baru itu ada arahnya karena ada GBHN. Betul kan? Saya tanya berapa di antara kita yang pada baca GBHN? Nggak pada baca. Nggak baca. Terus kenapa kita bisa bilang ada arahnya? Karena di dalam pidato, di dalam pembicaraan terus-menerus disebut berdasarkan GBHN. Kita kemudian punya perasaan, punya arah nih. Kalau kita diingatkan tiap Jumat nih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian kita akan ingat terus nih takwa diingetin terus. Diingetin, nah ini percakapan tentang Bhinneka Tunggal Ika ini, percakapan tentang persatuan harus terus-menerus digaungkan. Dan kita dalam persoalan ini akan ketemu perdebatan, akan ada yang punya pandangan A, pandangan B, tapi itu akan mengedepankan pentingnya konsep persatuan yang memiliki dasar filosofi. Dan benar, seperti disampaikan Pak Budi, salah satunya adalah karena bangsa kita memilih untuk tetap menempatkan religiusitas sebagai dasar fondasi paling dasar. Dan itu yang membuat mengapa kita semua bisa bersama-sama, karena kita tahu bahwa kemerdekaan itu bukan hasil perjuangan, tapi atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Itu kalimat penting. Makasih Pak. Yang kedua, soal Ayu yang dari tadi. Banyak yang beri rapot merah pada Anda. Kenapa tetap maju? Begini, ini juga termasuk trending topik. Bisa di trending topik kan? Bisa digaungkan. Karena itu, saya mengusulkan ketika menilai, bukan dari menilai apa yang dikatakan di sosmed. Ketika menilai begini, apa yang dijanjikan dan apa yang terlaksana. Disitulah penilaian yang paling objektif. Dulu janji apa, terlaksananya apa? Nah sekarang saya kasih contohnya. Partai Nasdem adalah partai pendukungnya Pak Basuki Cahayapurnama, bukan pendukungnya Anies Baswedan. Dan Partai Nasdem adalah partai termasuk Metro TV mengkritik tuh DKI Jakarta. Benar tidak? Betul. Lalu apa yang terjadi? Partai Nasdem kemudian mereview, benar nggak sih yang ngomongin orang-orang ini? Ketika mereka melihat sendiri, melihat faktanya, melihat itu, justru dia menjadi partai pertama yang mengatakan kami mendukung DKI Jakarta. Loh, kalau yang dukung Anies pertama kali PKS, ya mau PKS dari dulu mendukung, betul tidak? Loh, ini adalah mereka yang terus-menerus mengkritik sampai pada akhirnya, bung, berhentilah ngomong soal fiksi ini. Saya pengen lihat faktanya. Tunjukin faktanya, lihat apa yang terjadi di Jakarta, apa yang dijanjikan di Jakarta, apa yang muncul di Jakarta. Ternyata banyak yang tidak dijanjikan malah dilaksanakan di Jakarta. Jadi kemudian ketika tadi ditanya kenapa saya tidak pernah mengajukan diri, mana Ayub tadi Ayub? Ayub, saya tidak pernah mengajukan diri Ayub. Saya lagi tengah-tengah bertugas, dipanggil Anies, kami menugaskan Anda menjadi calon presiden. Bukan saya datang ke Nasdem, ke PKS, saya mau jadi calon, bukan. Dan ketika itu dikatakan, saya bilang izinkan saya untuk memikirkan tentang tugas ini. Apa yang saya kerjakan? Tanya sama ibu lah. Kalau ibu saya ridho, saya jalanin. Kalau ibu saya tidak ridho, saya tidak akan jalanin. Sesimpel. Jadi, saya kemudian bilang kalau Partai Nasdem yang dulunya tidak mendukung malah jadi pendukung pertama. Dan akibat mendukung Anies, apa yang terjadi pada Nasdem? Harus saya ceritakan di sini. Udah tahu semua. Apa yang terjadi coba? Dia mengalami tekanan A, B, C, D. Benar tidak? Kisi-kisinya ada Pak. Udah lah, kisi-kisi online ada semua. Apa yang terjadi? Tantangannya luar biasa. Nasdem menghadapi tantangan. Kenapa? Karena dia memilih untuk mendukung Anies. Kalau Nasdem mau relax, Pak Surya Paloh usia 72 tahun Pak. Kalau beliau mau relax saja, tidak ikut aja, nggak akan mengalami tekanan seperti sekarang. Beliau apa yang dia katakan? Dan dia bilang pada saya,
Bung Anies, kita ingin Indonesia lebih baik. Kita ingin Indonesia yang nantinya kita bisa berdiri dengan bangga. Saya minta Anda untuk menjadi yang di depan di dalam melakukan perubahan untuk Indonesia. Amin. Dan saya bilang ini sebuah kepercayaan, sebuah amanah. Dan tantangannya besar sekali. Jadi, Ayu, ketika dikatakan, misalnya ini saya katakan bahwa ini air minum, tapi kalau ada 1000 orang mengatakan ini adalah air keras, maka terbentuklah persepsi ini adalah air keras. Gimana cara membantahnya? Saya bikin trending topik juga air minum. Bukan. Cara membantahnya cukup sederhana. Buka tutupnya, minum air. Okay. Begitu diminum dan sehat, maka ini bukan air keras. Sama. Anies Baswedan kasih raport merah di trending topik kan. Tidak usah dijawab pernyataan dengan pernyataan, jawab dengan kenyataan. Soal guru honorer, ini dua hal yang berbeda. Satu soal pinjol, satu soal guru honorer. Dua hal yang berbeda ini. Ya. Di sini juga banyak para pinjol barangkali. Jadi yang soal guru honorer itu tentu harus diselesaikan. Bagaimana mungkin kita menitipkan anak-anak kita untuk bisa terdidik dengan baik ketika negara tidak memikirkan kesejahteraan pendidiknya. Harus dibereskan itu. Dan itu dibereskannya semuanya. Artinya soal kepegawaian, yang tidak kalah penting juga soal kompetensi. Memastikan, karena kita menitipkan anak-anak kita. Jadi satu soal kepegawaian, yang kedua soal pinjol. Pinjol ini masalah soalnya. Kenapa sih pinjol ini terjadi? Pinjol ini muncul nomor satu karena proses pinjam uang untuk kebutuhan permodalan melalui perbankan dan sistem keuangan kita rumit sekali. Karena rumit, akhirnya yang kecil kena kepada urusan. Tapi kalau kita bisa mengubah itu, membuat yang kecil dapat akses pendanaan. Tadi pagi saya ketemu para petani, ditemani Pak Slamet. Tadi sih nggak Pak Slamet itu. Nggak ada. Tadi saya di tempatnya Pak Udin ya Pak Slamet itu. Itu ada simpan pinjam yang mereka gunakan. Dan dia ceritakan bahwa tingkat ketidakbayarannya nol. Dan Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu lihat BNT itu banyak sekali yang melakukan simpan pinjam. Tingkat ketidakbayaran itu sangat rendah. Ini yang harus kita dorong. Jangan biarkan pinjol-pinjol ini yang kemudian merajalela. Justru kita harus tumbuhkan seperti BNT, koperasi simpan pinjam, yang kemudian mereka apalagi tanpa bunga, yang membuat kecil-kecil itu mendapatkan akses keuangan. Jadi pinjol ini nantinya harus diatur, Pak. Dan kita buat supaya mereka sudah diingetin semuanya, Pak. Waktunya udah habis. Nanti sebenarnya bukan soal di sini ya, kasihan yang nunggu yang berikutnya. Ya. Jadi kira-kira begitu ya jawabannya. Bagus. Yang terakhir sebelum diakhiri, saya ingin sampaikan kepada adik-adik semua yang pada mahasiswa. Itu untuk mahasiswa, bukan untuk bapak-bapaknya, bukan bapak ibu, mahasiswa. Anda selama kuliah manfaatkan untuk pengembangan diri dalam arti yang sesungguhnya. Masa kuliah adalah periode yang Anda tidak bisa ulang. Tidak bisa diulang. Di sini tolong saya pesan, aktif dalam kelas dan aktif luar kelas. Aktiflah di luar kelas apapun itu. Hidup Habib. Apapun itu. Paduan suara pun penting. Jadi apapun itu. Kami pesan saya, yang kedua, Anda sedang jadi mahasiswa nih. Kalau Anda tanya pada diri sendiri, apakah saya sedang dalam rute yang tepat atau tidak? Saya sebagai mahasiswa. Maka cari satu indikator yang paling sederhana. Kalau saya boleh usul indikatornya, Anda waktunya longgar atau ada waktu sini? Kalau saya jawab sekarang, Anda renungkan sendiri. Kalau waktu Anda longgar, Anda sedang masuk jurusan yang salah. Anda sedang menuju pada kegagalan. Anda sedang menuju kepada permasalahan. Tapi kalau Anda hari ini sibuk, padat waktunya, kesulitan mengelola waktu, kehabisan tenaga karena begitu banyak kegiatan, yakinlah Anda sedang menuju ke puncak keberhasilan. Simple.
tidak usah dijawab di depan saya. Jawab Anda masing-masing. Saya termasuk mahasiswa waktunya longgar atau mahasiswa yang waktunya sibuk? Begitu Anda masuk rombongan yang longgar, ketahuilah Anda sedang menuju kegagalan. Begitu Anda sibuk, Anda insya Allah depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Silakan Faris. Untuk MC. Bapak Ibu terima kasih atas tanya jawab dan dialognya, dan saat ini akan ditutup. Ya, silakan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan live stream Langkah Anies. Kita lanjut lagi di next live stream selanjutnya. Oke, terima kasih. Kita akhiri.